Perkiraan dulu tadi waktu training itu berapa lama tuh? Training cuman 1 hari ya. 1 hari. Masya Allah, Satu ajib hari. sekali. Mulai maghrib, setelah maghrib Malam. selesai, malam selesai beres. 1 hari sudah bisa menguasai satu metode ini. Iya. Hmm. Jadi memang yang disampaikan dalam metode yang itu sendiri adalah metode bagaimana mengajar, dan juga beberapa kalimat yang diduga sulit nanti dikasih triknya. Ini cara menyampaikannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang al-miftah ya, salah satu metode. Karena banyak yang bertanya sebelumnya dari pondok-pondok yang lain, ada yang menelpon, ada juga yang bertanya lewat admin, ada yang bertanya juga lewat pengurus, al-miftah itu apa sih? Terus bagaimana sih supaya bisa mengimplementasikan atau menerapkan metode al-miftah di pondok mereka itu sendiri. Nah, jadi di video ini kita akan menjawabnya. Sudah saya hadirkan bersama kita semua di sini, berdua nih, bukan salah satu ya, berdua asatid daripada Pondok Pesantren Al Kausar tercinta kita. Kita kenalan dulu satu-satu ini, yang ini. Nama saya Ahmad Royani. Ahmad Royani. Teman-teman saya panggil Roy. Masya Allah, Ustadz Roy. Ini nama singkat tapi ada maknanya sedikit. Roy itu singkatan ya? Singkatan. Dari Remaja Orang Yaman. remaja orangnya, Masya Allah, ajib. Ini cita-citanya tinggi nih, mau ke Yaman ya, Insya Allah. Insya Allah. Kita doain mudah-mudahan Ustadz Roy ini bisa ke Yaman. Amin. Dan juga para santri, para asatid yang lainnya yang belum ke Yaman, mudah-mudahan kita semua bisa ke Yaman ya. Keberkahan. Dilanjut yang selanjutnya ini, perkenalan. Ya, terima kasih. Saya sendiri itu Dodi Khairul Anam. Ustadz Dodi Khairul Anam ya. Ada nama panggilan? Panggilannya Dodi. Dodi, Iya. Dodi aja, Masya Allah. Dodi aja cukup. Ustadz Dodi ya. Ini Kang Ustadz Royani, Kang Ustadz, saya manggilnya Kang Ustadz aja berarti ya, supaya lebih akrab gitu, Kang Ustadz. Bebas. Masya Allah. Kang Ustadz sendiri ini, Kang Ustadz Royani dari mana? Asal saya wilayah Cirebon. Di Ya. sana ada desa Gumulung namanya. Gumulung. Iya, Ya. Gumulung. Sudah tidak asing ya bagi Iya. para pendengar Al Kausar Cilimus. Gumulung itu di Greget ya. Di Greget, Greget. Kecamatan Greget. Iya. Dan juga banyak daripada alumni pondok pesantren kita ini asalnya dari Gumulung ya. Iya. Kebanyakan itu ya. Karena memang dari dulu juga waktu pesantren ini baru ada, Iya. kebanyakan santri yang datang dari Gemulung. Sampai sekarang akhirnya generasi mengikuti. Alhamdulillah masih banyak dari Gemulung. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi banyak alumni ya di sana ya. Dan Iya banyak. sampai ada namanya apa? An-Nahdiyah ya. An-Nahdiyah salah satu terwujudnya jamiah atau satu majelis yang dibentuk oleh santri yang dari asal Gumulung awalnya. Oh, dari asal Gumulung. Jadi ikatan santri asal Cirebon. Iya, sekarang lebih meluas, jadi melibatkan seluruh wilayah Cirebon. Masya Allah. Kang Ustadz Dodi sendiri ini dari mana? Kalau saya sendiri dari Kuningan, Kuningan. Oh, tanggal masih- Cirebon, bertetangga. Iya, masih orang Kuningan ya. Iya, Tuan rumah. Nah, Kuningannya di tepatnya di daerah Desa Lengkong. Ya. ini kan apa namanya? Jurumiyah yang kita kaji, metode awal kita mondok di sini kan juga itu dari Lengkong ya. Iya, Jurumiyah karena Lengkong. kita kan termasuk pondok ini salah satu kembangan daripada pondok Lengkong. Dari Pondok Lengkong. Ya, Oh iya, karena betul. Umi ini kan salah satu putrinya almarhum Kiai Saifuddin, itu pendiri pondok pesantren Rodatul Talibin Lengkong. Oh iya, nah, Makanya Umi kita di sini mempelajari juga kitab yang dipelajari di Lengkong, yaitu kitab Jurmiyah, karya daripada almarhum Kiai Haji Saifuddin. Kiai Haji Syarifuddin. Ya, Iya. jadi bukan salah satu pendiri daripada istri daripada pendiri pondok ini adalah
putri dari Kiai Syarifuddin ya, Iya. di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Lengkong. Masya Allah. Lanjut nih masuk pembahasan ya, tadi karena banyak yang menanyakan tentang Al-Miftah. Di sini kita akan bahas langsung oleh kita tanya-tanya langsung kepada yang mengajarkan nih di sini di Al-Kausar ya. Al-Miftah itu apa sih? Tad? Al-Miftah itu kitab yang bertuliskan Latin, isinya membahas tentang ilmu nahu atau cara mudah membaca kitab klasik atau katanya orang kesepuhan, kitab gundul. Kitab dulu. Itu metodenya di Al-Miftah. Nah, di situ ada kunci-kunci dan tips bagaimana cara membaca kitab yang tidak berharokat dan tidak tidak bertasdid dan sebagainya. Intinya di situ dengan mempelajari Al-Miftah bisa insya Allah. Nah, kalau seperti itu berarti sama saja dengan Jurumiyah Lengkong. Iya, karena memang Al-Miftah ini adalah kemasan dari kitab Jurumiyah utamanya. Oh, berarti Iya. satu masih sama Ya, ya. cuma di situ ada beberapa tambahan yang diadopsi dari kitab lain, misal ada Alfiyah, ada Al-Maqsud, ada Emriti, di situ ada. Jadi nggak aneh kalau anak misal di Al-Kausar ini baru 1 bulan dia sudah hafal bait Alfiyah nomor sekian ratus, 800, Masya Allah. sudah hafal. Walaupun cuma 1 bait. Cuma walaupun cuma satu bait ya, Masya Allah. Ya kan, Perkenalan. Iya, dia sudah kenal luar biasa. Ajib. Berarti di dalam Al-Miftah itu sendiri ada Alfiyah, Ya. ada Maksud, ada Jurumiyah juga ya. Iya. Ya, cukup lengkap. Jadi sangat sistematis dan sangat membantu sekali. Nah, berikutnya nih yang sering ditanyakan nih, Al-Miftah itu asalnya dari mana? Kalau Al-Miftah ini asalnya dari Sidogiri. Dari agak deketan boleh. Sidogiri. Dari- Asalnya dari Sidogiri, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Nah, kita mengadopsi metode ini dari pesantren Sidogiri. Nah, Karena kita setiap pondok pesantren itu kan punya metode masing-masing. nah, Dan di dalam pembelajaran itu kita butuh metode. Karena metode itu sangat penting untuk mempelajari suatu materi agar bagaimana caranya supaya materi tersebut mudah difahami, mudah dipelajari, intinya seperti itu, Nah. mempermudah. iya. Meskipun kita di sini juga punya metode, cuman kan tidak salahnya, ya tidak ada salahnya kalau kita mengambil juga mengadopsi metode dari pondok yang lain juga. Masya Allah, ajib. Nah, lanjut nih, Tad. Siapa sih pembuatnya Al-Miftah ini? Al-Miftah ini dibuat oleh lembaga pendidikan Sidogiri. Jadi oleh para senior pengajar mereka membuat suatu metode tentang nahwu yang sistematis dan memudahkan. Tentu berawal dari percobaan dari Sidogiri, coba 1 kali 2 kali beberapa generasi, tapi akhirnya berkembang dan sangat-sangat mempengaruhi dari keadaan sebelumnya. Sampai sekarang alhamdulillah pondok-pondok pesantren besar terutama mereka menggunakan metode Al-Miftah dari Sidogiri. Masya Luar Allah. biasa. Cukup begitu terkenal ya. Iya. Dan saya juga lihat Al-Miftah ini sampai dibacakan oleh Ustadz Abdul Somad. Iya. Ada ya, Sama kemudian ada Habib Habib Hanif. Hanif. Habib Hanif, Masya Allah. Beliau juga tertarik dengan metode ini. Metode ini, Masya Allah. Oh, makanya tidak heran dari beberapa pemirsa dan juga teman-teman dari pondok pesantren yang lainnya bertanya Al-Miftah itu apa ya. Nah, di sini kita kupas. Karena untuk ini juga untuk menepis kemampuan orang pemahaman agama yang sifatnya instan. Sekarang ini banyak orang-orang yang paham agama tapi instan, tidak menguasai kitab kuning. Oh, maksudnya? Iya, makanya di sini Al-Miftah ini salah satu buahnya adalah untuk mampu menguasai kitab klasik, kitab kuning, Kitab gundul ya? kitab gundul. Istilahnya Iya, kitab gundul ya. kitab gundul. Dengan metode ini, insya Allah sedikit banyaknya lebih paham mengenai Iya. tentang kitab gundul Ya, ya. karena ulama dulu mereka mewariskan kitab tidak terjemah, kitab gundul. Maka dalam memahami dan membacanya perlu ada kunci. Maka Al-Miftah salah satu di antara kuncinya. Jadi Al-Miftah ini adalah salah satu metode merangkum Jurumiyah ya. Ya, Alfiyah, Maksud ya. Oke. Lanjut, Tad.
sebelum ada Al-Miftah di pondok kita kan dulu pakai Jurumiyah Lengkong ya. Iya. Saya sendiri alumni nih. Dulu itu kan ngajinya Jurumiyah Lengkong ya. Sama antum ya tadi ya dulu ya. Iya, Bareng Masya Allah. Kita ini dulu satu angkatan nih sama Ustadz Dodi. Nah, sebelum dan sesudah ada Al-Miftah ini bagaimana perkembangannya tuh? Yang untuk kitab Jurumiyah sendiri itu yang karangan Kiai Haji Syarifuddin. Itu tetap di sini pun meskipun ada metode baru daripada Al-Miftah, namun kita tidak mengesampingkan daripada pembelajaran yang dulu pernah dipelajari awal-awal oleh Abuya. Oh, jadi tidak ditinggalkan ya? Tidak, tetap ya pelajaran tersebut tetap dikaji, cuma nanti beda kelas doang. Nah, karena Al-Miftah ini hanya untuk membantu agar kedepannya ketika belajar Jurumiyah itu lebih mudah lagi. Ya, karena yang namanya metode itu kita kan bisa dari satu pesantren dan pesantren itu kan beda-beda metode. Barangkali kita dengan menggunakan metode-metode yang lain, sehingga metode yang kita kembangkan di sini pun akan mudah terbantu ya, dalam artian yang mungkin tadinya sulit ketika ada metode yang lain sehingga mempermudah lagi. Membantu memahami. Ada kolaborasi antara Al-Miftah dan Jurumiyah. Oh, terkolaborasi ya. Kolaborasi. Dari Al-Miftah sendiri, Jurumiyah Lengkong, dan tetap tendensi awalnya yang kita kaji itu dasar daripada Jurumiyah ya tentunya. Namun dikemas dengan metode ini ya, Haji, Masya Allah. Lanjut nih tadi, perkembangan Al-Miftah sendiri nih di pondok kita seperti apa sih? Perkembangan Al-Miftah, alhamdulillah semakin tahun semakin berkembang karena dikawal dengan evaluasi setiap bulan, setiap tahun, dan sehingga kekurangan dari sebelumnya dievaluasi dan diusahakan untuk tidak terjadi di tahun depan. Alhamdulillah semakin berkembang. Sekarang sampai kemarin itu beberapa anak mereka sudah bisa berhasil membaca kitab. Dulu zaman saya baru masuk, jangan kan bisa baca kitab, belum baik. Masya Allah. Ya, zaman dulu kita baru masuk kan, jangankan untuk memahami kitab ya, udah ikut ngaji aja itu udah syukuran, bersyukur sekali ya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sangat berkembang. Insya Allah akan terus dikawal dan tentunya mengkader generasi para santri agar mereka mumpuni dan menguasai dalam kitab kuning. Al-Miftah itu sendiri di pondok kita dimulainya dari kapan tadi? Al-Miftah di pondok kita sudah berjalan 2 tahun. Oh, tergolong masih baru ya berarti ya? Ya, masih baru. Dan ini juga kalau nggak salah Al-Miftah di Kuningan, di Kabupaten Kuningan baru di pondok kita di Al-Kautsar. Oh, di Kabupaten Kuningan sendiri baru ada di pondok kita di Al-Kautsar. Nah, selanjutnya nih tadi, keunggulan Al-Miftah itu sendiri apa sih tadi keunggulannya? Keunggulan Al-Miftah itu yang pertama sistematis dan juga mempunyai metode sendiri. Jadi tidak terpaku dengan figur, jadi figur pengajar. Jadi maaf kan ini perbandingan. Dulu sebenarnya metode Al-Miftah sebelum Al-Miftah diadakan di sini dulu, Abuya pakai metode Al-Miftah, maksudnya cara tanya jawabnya. Oh, iya. Cuman karena yang menguasai metode itu beliau, ketika beliau meninggal dunia atau suatu pengajarnya tidak ada, kehilangan jejak, tidak ada penerusnya ya. Itu dia. Akhirnya mesti meraba lagi dari awal. Tapi kalau dikemas dirangkum di Al-Miftah, nah, jadi sistematis. Jadi siapapun pengajar walaupun baru, mereka sudah bisa menerapkan langsung metode itu. Ya, karena sudah ada sistematisnya, sudah tersistem, terpadu. Sudah ada panduannya. Oh, berarti dulu ini kan kita satu angkatan belum pernah ngaji nih Al-Miftah. Antum sekarang sudah bisa mengajarkan Al-Miftah. Itu bagaimana ceritanya tadi? Ya kan
salah satu kelebihannya Al-Miftah seperti itu. Jadi meskipun kita itu dulunya itu nggak pernah belajar sama sekali, cuman kan kita pernah ikut training dulu, karena pengajar Al-Miftah itu tidak sembarangan. Oh, tidak diadakan training ya? Iya, karena salah satu pengajar daripada Al-Miftah itu harus ada sertifikatnya, harus ada ikut training terlebih dahulu. Ada sertifikatnya Iya. juga. Kalau misalkan ada santri di pondok pesantren, kemudian meskipun dia sudah jadi ustadz, Nah, kemudian ngajar Al-Miftah, tapi kalau dia belum punya sertifikat, belum ikut training daripada Sidogiri ya dari pusat. maka tidak boleh untuk mengajarkan, karena nanti pembelajarannya akan berbeda. Karena perlu bimbingan awalnya seperti apa untuk kedepannya. Oh, tentunya ada training ya di awal tentunya. Untuk Training. menjaga mutu Al-Miftah ini supaya tidak sembarangan, maka perlu adanya sertifikat. Oh, Masya Allah. Ya. Perkiraan dulu waktu training itu berapa lama tuh? Training cuman 1 hari ya. 1 hari. Masya Allah, Satu ajib hari. sekali. Mulai maghrib, setelah maghrib Malam. selesai, malam selesai beres. 1 hari sudah bisa menguasai satu metode ini. Iya. Hmm. Jadi memang yang disampaikan dalam metode yang itu sendiri adalah metode bagaimana mengajar, dan juga beberapa kalimat yang diduga sulit nanti dikasih triknya. Ini cara menyampaikannya. Oh, seperti itu. Oh, cuman dalam waktu 1 hari training itu kita sudah bisa menguasai metode ini. Dan nanti diberikan sertifikat dari pusat ya. Sertifikat sekaligus kitabnya. Oh, sekaligus kitabnya. Sekaligus kitabnya. Oh, jadi di training dapat sertifikat dan juga kitabnya. Kitabnya. Masya Allah, ajib. Nah, metode penyampaiannya nih di kelas itu seperti apa tadi? Untuk metode penyampaian daripada Al-Miftah, yaitu yang pertama ditalkin terlebih dahulu. Ditalkin, dalam artian kita baca. Ustadz Didikte itu ya, didikte. Ustadz baca dulu, ya. Ya, Setelah dibaca kemudian diterangkan. ya. Setelah diterangkan dihafal gitu saja. Ya. Kita talkin terlebih dahulu daripada perkata tersebut, ya. Barangkali kan ada yang daripada anak-anak yang bacanya ada yang kurang mungkin Oh ya. iya, namanya. Nah, kan kita nggak semua tuh langsung bisa baca, barangkali ada yang kurang ngerti, makanya kita tuntun dulu bacanya, baca latennya, kemudian baca nazamannya. Setelah itu kita jelaskan, dan penjelasannya pun tidak melebar. Jadi cara penjelasan pun itu cukup yang ada di kitab tersebut, tidak melebar kemana-mana. Nanti itu kan akan menyulitkan anak-anak kalau misalkan kita melebar, kita ke kitab Yang lainnya pembahasan. misalkan kitab Alfiah. Alfiah. kemudian Terus. Jamil Durus dan banyak kitab-kitab yang lain, sehingga nanti akan membuat pusing. Padahal kan ini kitab yang untuk mempermudah, bukan untuk memusingkan kan. Ya, pengenalan. Makanya cara menyampaikan usaha itu tidak sembarangan. Jadi sesuai dengan ada yang di kitabnya saja. Setelah didikte, ditalkin, kemudian diterangkan seadanya, kemudian suruh dihafalkan oleh anak-anak. Dihafalkan Itu karena syaratnya harus hafal. Syaratnya harus Ya, harus hafal. Kalau misalkan Al-Miftah yang nggak hafal, nanti sulit nanti untuk mempraktekannya. Oh, iya. Iya. Jadi setelah mereka sudah hafal dan sudah paham, nanti ditanya, dites, datangkan beberapa kalimat untuk meyakinkan mereka paham atau tidak dengan yang barusan diterangkan seperti itu. Ya, karena kalau sudah hafal pasti melekat di Iya. ya. Ya kan kalau anak-anak itu kan awalnya harus ada hafalan yang dibanyaknya tengkarnya. Yang ditalkin, dijelaskan yang masih kurang Kalimat yang mereka masih samar, belum paham, nanti diyakinkan dengan diperjelas oleh ustadznya. nanti ditanya, Setelah itu baru dihafalkan. ya, ditanya jawab. Ditanya jawab. Karena beratnya itu di Al-Miftah itu yang dititik beratkan adalah tanya jawabnya. Oh, Karena jadi tanya jawab itu yang pertama mengetes hafalan, yang kedua mengetes pemahaman. Jadi kalau di pondok-pondok lain itu seperti apa? Sorogan apa Bandungan tuh? Enggak, jadi kayak seperti biasa. Pengetesan saja, pengetesan. Oh. Cuman beratnya dititik beratkan dalam pengetesan. Kalau umumnya kan kalau kita ngaji itu kan
ngaji kitab gundul nih, latihan kita baca, nanti ditanyakan sama ustaz, tarkibannya apa, i'rabnya apa, seperti itu. Contohnya seperti itulah ya. Kayak gitu. Ya. Lanjut nih, di Al-Kausar sendiri jumlah yang mengajarkan Al-Miftah ini ada berapa, Cak? Jumlahnya untuk laki-laki itu ada 8 orang. Ada 8 orang. Yang di training di 2 tahun yang lalu ya. Nah, kalau di training sih, kalau misalkan di training ya sebenarnya banyak. Oh, yang di Jadi training bukan hanya 8 orang saja, cuman yang kesiapan menjadi asatid yang dianggap layak lah gitu. Iya. Karena kita pun juga sesuai dengan kebutuhan kelas. Nah, di sini untuk kelas Al-Miftah itu misalkan butuhnya 7 kelas, berarti hanya diambil 7 asatid yang sudah ikut training. Iya. Itu pun sesuai dengan kemampuan yang ikut training tersebut. Adapun yang ikut training juga banyak, cuman nggak semuanya dia bisa menyampaikan gitu kan. Namun keuntungannya dengan banyaknya yang di training, bukan daripada yang inti saja gitu. Begitu ustadznya berhalangan, ada yang bisa menggantikan gitu. Ya, itu. Jadi ada badalnya. Ada badalnya. Iya. Kalau bahasa santrinya badal, pengganti. Badal pun harus tahu. Ya, meskipun badal tetap harus juga bisa menguasai metode tersebut. Minimal di training seperti itu ya. Nah, lanjut nih, tujuan demonstrasi sendiri itu untuk apa sih, Tad? Tujuan demonstrasi adalah yang pertama untuk mengecek, untuk mempresentasikan hasil belajar Al-Miftah beberapa bulan setelahnya, sebelumnya. Nah, kemudian yang pertama adalah untuk membangkitkan himmah santri yang lain. Iya, supaya semangat di Ya, tes ya. terutama yang mereka yang sudah lama. Begitu melihat yang baru masuk sudah hafal, bisa menjawab di tes alfiah dia bisa. Masya Allah. Kemudian ditanya baca kitab dia bisa, bangkitkan semangat, mereka terdorong himmahnya untuk lebih giat lagi dalam belajar. Seperti itu. Ajib ya. Jadi selain daripada mengetes santri itu sendiri, itu nanti membangkitkan himmah atau giroh dari kawan-kawannya, jadi lebih semangat. Nah, selanjutnya di pondok kita kan sudah berjalan selama 2 tahun ya, Tad. Itu biasanya mungkin ada kendala atau ada yang harus pastilah ada saja halangan-halangan daripada penerapan metode itu diatasi dengan cara apa di pondok kita? Kendala memang pasti ada sih, kan itu letak perjuangannya di sana. Letak perjuangan di sana ya. Kendala generasi pertama sampai generasi kedua itu berbeda. Nah, kalau yang pertama sempat bingung kendalanya, modelnya macam-macam karena anak-anak itu yang dikasih pemahaman tidak sama. Ada yang satu dikasih pemahaman diterangkan dia langsung paham, yang satu beberapa kali sampai beberapa bulan duduk di tempat di kelas itu dan naik-naik nggak paham. Ada juga ya? Iya, ada juga. Memang evaluasinya adalah yang pertama pokoknya kita berpegang teguh mengevaluasi metodenya. Mengevaluasi itu metode dalam dari kita pengajar. Oh iya. Nah, artinya memaksimalkan dalam mengajar. Pertama dalam mengecek hafalannya dengan terus diulang-ulang, ditanya jawab, kemudian pemahamannya sekalian. Tanya jawab. Insyaallah kalau kita berjalan dalam mengajar sesuai dengan panduan, insyaallah nanti untuk buahnya pun tidak jauh. Tapi kalau ternyata ada kekurangan, ya apalah daya tak sampai, mungkin karena dia belum menerima. Setiap sesuatu perkara pasti ada kekurangannya. Kekurangan. Tapi ternyata yang kemarin justru dia belum paham secara maksimal, dia tahun kedua dia paham. Di tahun kedua Perkembangannya di tahun kedua. Ada tipe yang seperti itu. Jadi kita yang mesti bersabar. Masya Allah. Terus di pondok kita ini menangani daripada rintangan-rintangan tersebut, ada musyawarah nggak? Ya, alhamdulillah kalau setiap kita adakan 1 minggu sekali ya, kita para asatid itu berkumpul musyawarah, menyampaikan kendala-kendala di kelas, evaluasi dan kalau ada kekurangan ketika di kelas itu gimana, dan kita musyawarahkan. Nah, di sana
sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa teratasi sedikit-sedikit. Jadi evaluasinya enggak per tahun. Kalau Al-Miftah itu evaluasinya setiap minggu kita kumpul, apakah ada kendala, di mana kendalanya. Nah, di sana kita selesaikan bareng-bareng. Oh, dari pusatnya ada evaluasi juga, gimana? Kalau di pusat kurang tahu. Ini inisiatif dari pribadi di sini. Dari pondok kita. Iya, karena memang pertama kan sebagai bentuk pengkawalan metode Al-Miftah. Iya, supaya lebih Supaya optimal. kuat, dan nanti generasi berikutnya pun akan mengikuti. Nah, Karena penting, karena jumlah satid yang banyak sekarang kan insya Allah ada 10. Jadi dalam evaluasi musyawarah itu nanti mengecek masing-masing kelas bagaimana nanti kalimat mana yang sulit untuk diterangkan dan sulit dipahami. Nanti bisa sharing di sana, menanyakan kepada yang sudah senior dari asatidnya, untuk maka ini kira-kira di cara penyampaiannya gimana. Nanti ada yang pakai game, ada yang pakai apa. wah, Ya, bervariatif ya. sambil main-main kayak itu adalah bagi bagian Sambil hiburan juga supaya menghibur sambil hiburan. intermezzo ya. Ya, intermezzo. Sambil belajar juga ada permainan, namun tidak keluar dari metode Ya. tersebut. Selanjutnya Al-Miftah itu sendiri bisa diadakan di pondok kita itu awalnya dari mana Tad? Awalnya? Bisa diadakannya di sini itu melalui daripada usulan daripada Ustadz Ahmad Dimyati LC. Oh, ada usulan Ya. daripada Ustaz Ya. Ahmad Dimyati. Usulan dari beliau, kemudian kita sampaikan kepada pengasuh. Nah, Alhamdulillah direspon dengan baik. respon dengan baik. Maka dari sana langsung menghubungi ke pusat untuk mengadakan training di pondok kita ini. Itu. Nah, cara untuk apa namanya mengimplementasikan Al-Miftah itu di pondok kita itu langkah-langkahnya seperti apa tuh? Langkahnya bisa langsung mungkin terlebih dahulu datang dulu ke pesantren Al-Kausar. Nah, Nanti barangkali mau sharing-sharing dan tanya-tanya lebih luas. nah, Nanti kami kasih nomor penanggung jawab Al-Miftah dari pusat. oh, Nanti nanti bisa menghubungkan ke sana. kontak dari Al-Miftah pusat ya. Iya. Untuk informasi lebih lengkapnya mungkin kami nanti cantumkan di kolom deskripsi. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya, Tad. Cukup. Pembahasan kali ini kita sudah tahu mengenai Al-Miftah itu apa. Tadi sering ada demonstrasi ternyata untuk mengetes para santri dan juga meningkatkan himmah untuk mempelajari dasar-dasar kitab Jurumiyah tersebut. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut di ngobrol-ngobrol santai selanjutnya. Silakan yang tertarik dengan metode ini bisa cek di kolom deskripsi ataupun sharing-sharing datang langsung ke pondok pesantren kita. Alamatnya di Jalan Lingkar Baru Cilimus, Kuningan, Jawa Barat.